Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di IES channel belajar. Sahabat belajar, kali ini kita akan membahas tentang ini yang ditunjukkan oleh sebuah aplikasi ya. Dia menyebutnya Think Smarter Not Harder. Ya, kira-kira artinya berpikirlah lebih cerdas, bukan berpikir atau tidak perlu berpikir keras. Ya, jadi aplikasi ini ingin mewujudkan istilah itu. Kita berpikir menggunakan kecerdasan kita, bukan berpikir keras atau melakukan hal lain yang sifatnya berpikir keras seperti itu. Ini adalah notebook LM yang dirilis oleh Google, mungkin bersama-sama di sini disebutkan dengan Gemini 2.0. Baik, eh, untuk masuk ke sini, kita mulai saja, kita akan masuk ke sini. Ketik saja namanya notebook lm.google. Ya, karena biasanya .com gitu ya, atau .ai dan lainnya. Tapi di sini adalah notebook lm. Berpikir, jadi LM-nya ini adalah learning machine, ya, mesin belajar yang digunakan oleh eh, aplikasi ini untuk melayani kita. Ini sangat penting bagi kita, khususnya akademisi, untuk menulis riset, menulis buku, ya, bagi mahasiswa untuk menulis skripsi, tesis, atau disertasi, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah artikel yang akan menjadi sumber penelitian kita, dan aplikasi ini akan sangat membantu dalam menganalisis dari berbagai sudut pandang dan kebutuhan untuk mengkaji dari sejumlah artikel yang kita gunakan. Kita contohkan sekarang. Saya sudah masuk ke Gmail, ya otomatis ya itu ya, eh, masuk ke Gmail kita, kemudian kita klik ini. Kita mulai saja. Think smarter, not harder. The ultimate tool for understanding the information that matter most to you. Build with Gemini 2.0 ya. Jadi dibangun oleh dengan Gemini atau Gemini kali kan. Begitu ya disebutkannya. Baik. Eh, kita akan lihat dengan klik di sini, try notebook. Maka di sini ada apa namanya, istilahnya itu welcome to notebook ya. Jadi eh, penyambutan seperti itu. Jika Anda memberikan feedback bagi mereka dan sebagainya, dia diperlukan. Ya, ini bisa kita lewatkan saja, diklik di sini, atau kita langsung oke saja. Oke. Nah, di halaman ini akan menunjukkan create your first notebook. Jadi kita punya notebook yang menyimpan berbagai artikel yang kita perlukan, berapapun artikelnya, dan semuanya akan sekaligus dianalisis. Coba bayangkan, kalau misalnya kita satu artikel saja atau satu buku saja, perlu berapa jam mempelajari itu dalam bahasa kita terutama ya. Padahal sumber yang kita baca itu berbahasa Inggris misalnya. Tapi kemudian kita bisa eh, dengan dengan aplikasi ini bisa kita lakukan dengan bahasa kita. Baik, kita langsung create, jadi bisa mengupload dokumen atau mengkonversi kompleks material ke hal yang lebih mudah, atau menambah eh, kunci lainnya. Jadi mencari pun bisa di sini. Kita coba try an example notebook. Nah, di sini. Ini contohnya, jadi mereka ada beberapa
ada beberapa sumber ya, kemudian analisis. Ini contohnya. Oke, kita balik ke sini. Create new ya. Untuk memulainya kita create new, maka muncullah halaman. Nah, halaman ini adalah kita mengupload berbagai artikel yang kita perlukan tadi. Saya contohnya misalnya gini, kita langsung klik choose file. Nah, kemudian kita pilih di mana tempat file itu berada. Saya menyimpannya, oke, di artikel ya. Baik, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, ini saya tambahkan ya. Ada 10. Ada 10 ini apa? Artikel yang kita coba masukkan ke dalam sini. Nah, kita lihat, perhatikan ada berputar seperti ini, kita biarkan dulu karena dia sedang menganalisis. Dari 10 artikel yang kita siapkan itu, kita simpan itu, sekarang kita analisis. Oke. Nah, judulnya karena memang ada apa namanya, review of literatur review teknik and case study research. Jadi penelitian yang berbasis SRL, kemudian yang lain-lainnya juga. Baik. Nah, kemudian di sebelah kanan, di sebelah sini adalah untuk di tengah kita untuk eh, apa, memerintahkan sesuatu apa yang diperlukan. Atau kemudian di sebelah kanan kita menggenerate melakukan hal lain, misalnya study guide, briefing doc, timeline, dan FAQ. Misalnya kita ambil ini briefing doc. Kita buka briefing doc, dia akan membaca apa yang sebenarnya yang artikel-artikel, isi artikel kita secara keseluruhan berdasarkan 10 sumber itu. Oke, kita lihat di sini masih dibaca sama dia. Oke, sudah ya, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini secara umum ya, briefing dokumen, review of source on counting education and impact of AI. Jadi sebenarnya artikel yang saya kumpulkan itu adalah sebuah tema yang tematik ya sifatnya, bukan judul, bertema pengaruh atau dampak AI terhadap keputusan akuntansi ya, dengan menggunakan pendekatan SLR. Nah itu. Nah jadi ada berdasarkan beberapa apa namanya artikel itu kemudian kita coba ini. Dan untuk diketahui, mungkin Bapak Ibu ingat ya, beberapa tahun yang lalu saya yang menyampaikan tentang publish or perish untuk cara mendapatkan artikel-artikel yang kita perlukan itu. Nah, jadi berdasarkan hasil dari publish or perish itu kemudian kita kumpulkan dalam satu folder, kemudian dibaca di sini. Briefing dokumen, kita lihat tanggalnya ada yang dibuat tanggal 26/2024 ya. Oke, subjeknya ini Challenge of Accounting Education in Era 5.0. Jadi apa namanya yang di salah satu dari tulisan itu, ini isinya main temanya, kemudian key ideas-nya, dan lain-lain. Kemudian ada berapa ini? Karena ada lebih dari 10 ya kalau nggak salah tadi. Ada 10 ya. Nah ini adalah briefingnya. Kemudian kita ingin mencari yang lain. Di sini eh,
study guide misalnya. Kita lihat. Oke, berdasarkan 10 sumber itu kemudian ini study guide-nya. Kita bisa lihat. Jadi semacam apa ya, membantu kita untuk memahami isi buku-buku yang ditulis itu. Nah, eh, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah untuk memahami ini, seperti define digitalization and explain its impact on business, including the accounting function. Jawabannya apa? Ini, digitalization is the utilization of digital, ini jawabannya. Jadi diberikan pertanyaan diberikan, kemudian jawaban juga diberikan untuk kita bisa memahami. Termasuk juga ada glosarinya, glossary of key term. Jadi kita untuk mengetahui key term-nya dari setiap artikel yang kita tulis. Jadi ini akan meliputi yang pertama tentu saja adalah AI ya, artificial intelligence, kemudian machine learning, ML, kemudian digitalization, manajemen accounting, systematic literature review atau SLR, broad triangle, audit, industri 4.0, kemudian society 5.0, kemudian blockchain. Nah, ini adalah kata-kata pentingnya yang ada di situ. Jadi yang bisa kita pelajari sudah terkumpul seperti itu. Kemudian kita cari lagi yang lain yang dihasilkannya. Selain ada study guide tadi, ada briefing sudah kita buka, ada app apa namanya? FAQ ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang kemudian kita perlu jawaban. Contohnya di sini. Kita lihat ini dia. Oke. Nah, pertanyaan pertamanya adalah ini. How is the increasing implementation of artificial intelligence and machine learning transforming the field of accounting and auditing? Jadi bagaimana eh, peningkatan implementasinya dan seterusnya seperti itu. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ini kita terasa penting buat kita untuk disimpan, kita akan simpan. Kontrol A, sorry, ininya, sorry. Ini di blok saja sampai akhir. Oh, lupa, sorry. Oke, klik kanan, copy. Kemudian kita simpan di dalam dokumen kita misalnya untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini maka sudah tersimpan satu hal yang akan membantu kita untuk memahami isi buku atau artikel tadi. Baik, kita akan kembali ke tadi. Nah, di situ ya. Kemudian kita klik lagi di sini untuk melihat timeline. Timeline itu menurut akan eh, bukan saja sejarah ya, tapi sebenarnya akan melihat ke sumber ke awalnya yang yang dikutip oleh beberapa artikel itu. Kita lihat saja timeline-nya. Oke, timeline-nya juga. Nah, ini dari 1953 sampai 2017. Oke.
2023 ya, 2024 terakhir ya, yang kita audit. Sorry, yang kita apa namanya? Kita baca di dalam 10 artikel tadi. 1993 ini akan bicara tentang Cressey. Cressey yang mengembangkan tentang Proud Triangle. Kita kenal adanya segitiga Proud ya, explaining the cause of fraud, pressure, opportunity, rationalization. Kemampuan AI mendeteksi fraud, ini contohnya. Jadi eh, terkait ini dia akan menyebutkan sumbernya, sumber dari bacaan tadi, yaitu kemampuan AI mendeteksi fraud ya, karena itu berbahasa Indonesia. Kemudian 1959 tentang Arthur Samuel, 1980 tentang Azen Martin Fishbein yang mengembangkan teori TRA ya, yang mengembangkan teori TRA yang kemudian dikembangkan atau mempengaruhi TAM ya, teori TAM terkait dengan sistem informasi. Kemudian Dapis memperkenalkan tentang TAM sendiri, jadi dia juga akan bercerita tentang apa yang ditulis oleh Dapis. Kemudian 94 standar akuntansi keuangan, kemudian 97 dan seterusnya kita bisa lihat sampai di sini eh, apa kita bisa pelajari. Sekali lagi kalau ini merasa penting buat kita bisa kita simpan. Baik. Kemudian kita kembali ke tengah ini. Kita ingin tahu apa catatan mereka berdasarkan eh, 10 sumber tadi. Kita lihat sini. Akan muncul. Oh, catatan ini tambahan dari kita ya, sorry. Ini tambahan dari kita. Kita hapus saja. Kita hanya misalnya di sini kita akan bertanya tentang uraikan eh, gap analisis. Oh, gap research ya. Gap research di dalam artikel tersebut, koma sehingga menjadi atau memungkinkan ya, memungkinkan membangun penelitian baru di bidang yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengaruh atau hubungan hubungan AI dengan atau pengaruh ya terhadap keputusan akuntansi. Oke, kita coba. Oke, ini jawabannya.
Beberapa artikel dalam sumber tersebut mengidentifikasi research gap yang dapat digunakan untuk membangun penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh atau hubungan AI terhadap keputusan akuntansi, bla 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 ini ya. Nah, ini yang sangat penting buat kita. Karena dalam kita meneliti, kita harus mencari research gap-nya. Yang pertama, artikel ini secara umum berusaha mengisi gap dalam state of the art profesi akuntansi dengan merangkum bukti bagaimana penelitian menanggapi evolusi teknologi dan profesi ini. Nah, ini ada sumbernya. Dia akan menyebutkan sumber kesimpulan ini dari mana, yaitu dari yang berjudul Challenges of Education in the Accounting Profession in Era 5.0, a Systematic Review. Nih, kemudian artikel ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada penelitian mengenai konsekuensi dan tantangan. Tapi ini adalah yang dimaksud tadi adalah dari masing-masing gap analysis dari masing-masing ini. Jadi tinggal kita mendalami gap analysis yang mana lagi yang perlu kita isi. Ini terkait dengan implementasi AI. Kemudian terkait dengan bagaimana AI mendeteksi fraud ya. Ini bagusnya di sini dia menggunakan bahasa Indonesia. Sudah berbahasa Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia tadi dalam mengetikkan prompt-nya. Kemudian terkait dengan ini sintesis research juga untuk penelitian tentang pengaruh AI terhadap keputusan akuntansi. Nah, ini penting buat kita ya untuk mengembangkan pemikiran ini. Pemahaman mendalam tentang mekanismenya, pengaruh sub bidang AI, identifikasi standar baru, peran faktor etis dan regulasi, model kolaborasi, dampak tantangan dan sebagainya. Dan ini kayaknya penting sekali. Jadi harus kita simpan. Klik di sini, copy, kemudian kita kembali ke sini ke Word ya, kemudian buka aja new dokumen, simpan di sini. Nah, sehingga kita punya catatan penting yang bisa untuk dikembangkan dalam penelitian kita. Ini baru 10 ya, baru 10 dari penelitian. Kalau kita lebih dari 10, kita juga masukkan secara eh, secara sekaligus. Dan di sini pun kita diberi bantuan juga dengan pertanyaan, how does AI impact management accounting practice? Nah, bagaimana AI berdampak terhadap praktik-praktik manajemen akuntansi. Jadi kalau kita tertarik, kita klik di sininya. Ini kemudian ada pertanyaan, apa? Apakah implementasi AI terhadap revolusi, menjadikan revolusi atau evolusi dalam audit. Nah, ini juga pertanyaan yang ini akan menambah kecerdasan kita dalam mungkin misalnya dengan menjadi inspirasi kita dalam penelitian. Contohnya itu, coba kita klik ini, apa isinya. Oke. Oke. Ini hasilnya. The question of order of AI implementation in audit is revolutionary or evolutionary is a subject of discussion within the way with argument supporting both perspective. Jadi ini juga menjadi ide kita untuk meneliti misalnya, terkait dengan apakah revolusi atau evolusi ya terhadap pengaruhnya audit ya terkait dengan itu. Kalau ini kita merasa penting, kita simpan saja. Kita simpan sekali lagi. Itu. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke, ada lagi pertanyaan yang cukup membantu buat kita untuk menanyakan. Kecuali kita akan mengetik lagi kalau misalnya ada pertanyaan lainnya.
Misalnya di sini, ini, oh ini diperkecil, ini bisa dulu diperkecil supaya lebar. Nah ini, what factor drive AI adoption in accounting? Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi apa AI adopsi AI dalam akuntansi? Ini juga penting buat kita simpan saja. Kita lihat. Oke, ini ada beberapa faktor katanya eh, yang menentukan adopsi AI dalam akuntansi. Nah, ini highlightnya. Enhance effectivity in and efficiency, increasing operational dan seterusnya. Oke, simpan lagi karena ini cukup penting. Nah, sudah dapat beberapa catatan. Jadi banyak sekali sudut pandang yang bisa kita gunakan. Ini lagi, apakah mana ini? Tantangan apakah yang dihadapi oleh profesi akuntansi dalam eh, apa namanya di dalam era digital, maksudnya di masa digitalisasi ini. Saya kira ini sudah banyak yang nulis. Yang ini terkait dengan edukasi ya, dengan pendidikan. What educational adjustment does era? Nah, apa yang diperlukan di dalam pendidikan akuntansi? Kita akan lihat apa yang diperlukan, uh, penyesuaian apa yang diperlukan pendidikan di era 5.0 ini. Oke, reformasi kurikulum, ya. Kemudian development new skills, apa new skillnya? Ada technological skill, ada soft skill dia bilang, kemudian digital literasi skill dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya percepat. Ini juga penting buat kita untuk menjadi sumber inspirasi. Sorry, kita simpan ya. Oke, ini terkait dengan pendidikan. Nanti saya disimpan ya. Kita balik lagi ke sini. Apa lagi? Oke. What is what skill must future accountant process? Ada kemudian what is ICT crucial in modern accounting education? Oke. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Kita tinggal mengkliknya. Atau dengan kata lain kita tidak temukan pertanyaan lain, kita buat pertanyaan ini. Misalnya gini, apa judul langsung saja penelitian yang paling tepat sehubungan, misalnya gitu ya, coba-coba ya, sehubungan dengan eh, apa gap analysis, gap analysis dan novelty terkait dengan tema hmm, apa tadi, pengaruh AI, pengaruh atau hubungan dan ML ya, ML ya sekalian, dan ML terhadap keputusan akuntansi. Buat minimal 5 judul sebagai alternatifnya. Oke, kita klik penjawabnya.
Oke, ini ada 5 dia menawarkan. Here are 5 potential research data that address the influence or relationship between AI and on accounting decision. Nah, jadi ada 5 judul yang diusulkannya. Kita bisa memilih. The Bridging of the Algorithmic Gap, ya. Kemudian Beyond Automation, oke. Evolving Landscape, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini penting juga disimpan. Banyak sekali yang sudah kita simpan dari ini. Beberapa hal yang penting. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita sudah melihat itu, kita tinggal menganalisis dari hasil apa yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian itu kita bangun sebuah atau beberapa penelitian yang terinspirasi dari sumber-sumber ini. Dan hebatnya lagi adalah yang dianalisisnya bukan hanya 1-2 judul, tapi ada beberapa judul sekaligus, ya, beberapa artikel sekaligus, kemudian disatukan dalam beberapa perspektif yang sangat membantu kita untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.